Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-12 dengan 13 kita. Sesuai dengan RKS yang ada, pada pertemuan ke-12, saya akan menjelaskan terkait praktik pengambilan sampel acak sederhana, di mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pengambilan sampel acak, kemudian konsep skematis populasi dan sampel, rangka sampling, juga teknik proses acak. Kemudian di pertemuan ke-13 saya akan menjelaskan terkait pengambilan teknik sistematik ya. Jadi ini adalah sama-sama pengambilan sampel secara acak. Di pertemuan-pertemuan terakhir ini saya akan menambahkan juga sedikit terkait non-probability sample. Sebenarnya dalam bukunya Lemesol, Wangari, Posmer itu sudah dijelaskan juga terkait syarat-syarat pengambilan sampel acak sistematik, cluster, dan stratified. Tetapi ini adalah beberapa bahan rangkuman dari beberapa sumber, sehingga nanti buku tersebut juga bisa menjadi salah satu referensi Anda, dan ini juga bisa menjadi tambahan. Untuk di pertemuan ke-13 saya akan menjelaskan terkait konsep sampel sistematik, siklus sampel sistematik, dan teknik sampel sistematik. Oke, saya masuk kepada materinya. Jadi di sini saya punya bukan sebuah tapi 3 ilustrasi. Jadi kalau yang pertama adalah Jasmine sampling, di mana Jasmine sampling ini masuk pada bagian non-probability sampling. Anda bisa lihat bahwa kalau Jasmine sampling itu berdasarkan jas atau keinginan seluruhnya dari si peneliti, sehingga kita bisa memilih beberapa orang yang jaraknya berdekatan, memiliki karakteristik yang sama dan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu ilustrasinya. Kemudian untuk systematic sampling kita bisa melihat bahwa kemudian ilustrasi yang kedua adalah systematic sampling, di mana kita bisa melihat bahwa sampel di sini diambil secara sistematik, yakni berdasarkan perhitungan. Ya, makanya di sini ada ilustrasinya adalah setiap unit itu diberikan pemisah-pemisah tertentu. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ketika ketemu materinya. Yang jelas di sini ketika sampel atau unit berada dalam posisi unit-unit tertentu yang sudah dipisah-pisahkan, maka kita mengambilnya bisa dengan menggunakan penomoran atau berhalat. Jadi ini adalah sampling pertama saya. Maka kalau dari hasil perhitungan bisa jadi sampel kedua saya adalah yang di sini. Karena saya akan meloncati misalnya 3 kolom. 1, 2, 3. Kemudian loncat lagi 1, 2, 3, maka akan ada di sini gitu ya. Itu ilustrasinya. Kemudian ada ilustrasi random sampling. Nah, jadi kalau random sampling, semua unit yang ada di sini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden atau objek penelitian kita, di mana di sini sebenarnya juga sifatnya adalah sampling kita homogen. Baik, saya mulai pada penjelasan pertama. Jadi, dalam sebuah penelitian survei itu memang ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kita tidak mengambil semua populasi. Salah satu pertimbangannya di sini adalah biaya, kemudian waktu. Dengan adanya pertimbangan biaya dan waktu tersebut, maka ketika kita menemukan sebuah populasi dalam sebuah penelitian survei, kita harus mengambil atau diminta untuk mengambil sampel saja dengan syarat-syarat tertentu. Setiap sampel harusnya memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Itu kenapa kemudian muncul teknik random sampling. Jadi kalau random sampling itu memiliki anggapan bahwa setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama dan peluang yang sama untuk dipilih. Kemudian menurut Taken ya 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal memiliki sifat yang pertama dapat menghasilkan gambaran. Nah, di sini kalau kita bisa mengartikan adalah dapat mewakili sifat dari populasi yang ada.
Makanya erat sekali kaitannya pengambilan sampel dengan perhitungan besar sampel. Jadi tidak bisa langsung ketika saya punya populasi 1000 saya langsung mau acak 50, tidak bisa. Harus melewati dulu tahapan perhitungan besar sampel. Kemudian kita menentukan presisi atau tingkat kesalahan dan standar deviasi. Kalau Anda masih ingat materi-materi yang lalu, makanya kita ada nilai D atau nilai alfa, yakni nilai presisi atau tingkat kesalahan dari pengambilan. Kemudian sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Kemudian sebaiknya ini yang penting juga menggunakan biaya yang serendah-rendahnya gitu. Karena inginnya dicapai sampel yang efektif dan juga efisien. Nih, ini penting lagi dibahas di sini adalah nih tadi saya katakan bahwa diperhatikan pula efisiensi dalam teknik pengambilan sampel. Maka kita harus mempertimbangkan jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang sudah dibatasi sejak semula. Tetapi juga kita tidak boleh mengabaikan presisi tertinggi gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi misalnya saya mau ngambil presisinya 10%. Hati-hati karena selama ini untuk survei sosial itu biasanya presisi terbaik itu adalah 0,05 atau 5%. Kemudian di sini ada definisi dari teknik sampling. Jadi kalau dalam penelitian di bagian bab 3 ada populasi dan sampel. Setelah Anda menerangkan siapa populasinya, maka Anda akan menjabarkan sampelnya. Sampel itu terdiri dari perhitungan besar sampel dan teknik sampling. Ya, di sini ada definisi dari Margono menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara atau teknik untuk menentukan banyaknya sampel sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data yang sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Penyebaran populasi di sini artinya kita harus membatasi dulu unit populasi. Jadi jangan sampai misalnya saya mengambil cakupan wilayah puskesmas. Nah, sedangkan dia adalah puskesmas induk. Puskesmas induk berarti dia memiliki wilayah cakupan 1 kecamatan. Itu sangat luas. Jadi hati-hati. Lebih baik membatasinya menggunakan unit-unit terkecil saja. Jadi misalnya kalau saya mau sampel acak gitu. Saya tidak mungkin kalau wilayah cakupannya puskesmas saya langsung mengacak seluruh warganya, tidak. Tapi yang saya acak adalah yang pertama tadi kan ada kecamatan, berarti satu kecamatan itu terdiri dari beberapa kelurahan. Berarti yang pertama saya jadikan populasi adalah kelurahan. Jadi populasi kelurahan, kemudian populasi RT, baru kemudian populasi unit rumah atau warga atau kakaknya. Jadi itu nanti yang kita pelajari di cluster sampling ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah probability sampling, yakni teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan ini adalah sebaik-baiknya teknik sampling yang bisa dipilih. Oke, kita masuk kepada bahasan pertama. Di sini ada pengambilan sampel acak sederhana. Oh iya, materi ini akan saya share ketika nanti sudah selesai saya menjelaskan sampai cluster sampling ya, baru nanti wordnya akan saya berikan. Dinyatakan simple karena tidak dilakukan secara acak, jadi bukan dilakukan sembarangan. Kebanyakan orang ngiranya kalau simple itu ya sudah sih sembarang, saya tidak. Sampel acak sederhana atau simple random sampling itu artinya bukan sembarangan ya, tetapi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Artinya baik dia siswa kelas 1, kelas 3, kelas 2, saya tidak memperhatikan itu. Yang penting saya punya kerangka samplingnya, maka saya akan melakukan bisa pengundian, bisa tabel acak, dan bisa juga menggunakan Excel. Oke, teknik ini
salah satu ahli berpendapat dapat digunakan bila mana jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misalnya populasi terdiri dari 500. 500 nggak besar, tidak besar. Kalau Anda hitung dari 500 juga dapatnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Oke, yang pertama ini adalah kaidah-kaidah pemilihan suatu sampel acak sederhana. Yang pertama adalah membuat daftar atau kerangka dari N unit perhitungan. Ini yang biasa disebut sebagai frame sampling. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya dalam satu puskesmas ingin mengambil sampel acak random sampling, maka yang perlu Anda pastikan adalah Anda memegang daftar nama rekam medik pasien yang pernah berkunjung di puskesmas dan memastikan mereka itu masih tinggal di situ, masih hidup, tidak lumpuh atau tidak sakit. Gitu. Makanya kalau misalnya ngambil random sampling dari puskesmas itu akan sangat bukan tidak mungkin ya, tapi akan sulit dan sedikit lebih ribet. Contoh lain adalah kalau saya misalnya ingin mengambil dalam satu wilayah RT, maka saya akan membutuhkan daftar salinan kartu keluarga dalam satu RT tersebut, maka itulah yang menjadi dasar saya membuat frame sampling. Jadi frame sampling itu berisi nama, alamat, kalau perlu ada kontak, kemudian status, apakah dia pindah, apakah dia warga tetap, apakah dia meninggal, atau dia hanya kontrak. Jadi hati-hati, kalau dia hanya kontrak itu bisa kita keluarkan dari populasi sejak awal. Kemudian poin B-nya adalah menggunakan proses acak, misalnya dengan tabel bilangan acak, untuk mendapatkan N angka antara 1 dan N yang akan menetapkan N individu mana yang terpilih dalam sampel. Jadi ada lagi definisinya di bawah ini. Sampel acak sederhana adalah sampel di mana setiap sampel dari sejumlah N atau populasi sampel yang mungkin mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih, yakni 1/N. Jadi kalau saya punya populasi 1000, maka setiap orang memiliki kesempatan 1 untuk menjadi objek atau subjek penelitian saya. Ini adalah manfaat pengambilan sampel acak sederhana. Pertama, mudah dipahami. Kemudian cara ini memberikan dasar probabilistik terhadap banyak teori statistik. Jadi teori-teori kemungkinan distribusi probabilistik itu memang juga menjadi dasar munculnya teknik sampling sederhana ini. Cara ini memberikan dasar pembandingan bagi metode lain. Kemudian kelemahannya adalah seluruh N unit perhitungan dalam populasi harus ditetapkan dan diberi nomor sebelum pengambilan sampel dilakukan. Jadi kemungkinannya ini akan mahal dan makan waktu, apalagi kalau populasi kita besar. Dan kalau diberi nomor sebelum pengambilan, artinya Anda harus melakukan teknik pengurutan, teknik pemeriksaan tadi seperti yang saya bilang, bahwa memastikan responden kita masih hidup. Ya, jadi tadi masih pembahasan yang A ya. Jadi seluruh N unit penghitungan harus ditetapkan dulu dan diberi nomor. Jadi sebenarnya kalau tadi saya bilang bahwa misalnya saya punya populasinya adalah seluruh siswa SMA, maka saya harus periksa satu persatu buku absennya gitu. Jadi kemudian saya beri nomor dulu. Cuman kalau sudah absen kan gampang ya sebenarnya, karena sudah diberi nomor urut. Mungkin yang susah adalah kalau Anda misalnya mengambil sampel penelitian itu pada masyarakat umum gitu. Jadi yang mengambilnya misalnya populasinya adalah warga RTA, warga kelurahan A, itu yang mungkin akan makan waktu yang cukup lama untuk proses yang poin A ini. Kemudian ini poin B. Tadi kalau saya bilang, kalau saya punya populasi adalah warga RTA, kemungkinannya adalah individunya sangat tersebar ya. Belum tentu kita bisa memperoleh sampel yang bersebelahan rumah, karena ya namanya acak, maka yang berlaku adalah nomor dari hasil perhitungan. Jadi ini kemungkinan kalau misalnya Anda mengambil sampel di perumahan atau wilayah RT, wilayah kelurahan, itu ketika Anda melakukan kunjungan
pertama ada kendala jarak, kemudian juga kemungkinan kita tidak tahu yang kita dapatkan ini siapa, seorang pekerja kah, orang yang bekerja di perusahaan kah, atau mungkin orang yang ketika sudah malam hari tidak mau diganggu lagi. Kemudian subklaster tertentu dalam populasi secara kebetulan mungkin terpilih semua ke dalam klaster. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi saya bilang kalau contohnya di dalam masyarakat dalam satu RT gitu. Dulu pernah ada kasus misalnya di salah satu blok perumahan itu hampir semua profesinya bekerja sebagai pegawai. Nah, ternyata subklaster ini semuanya terpilih sebagai sampel. Nah, ini akan kesulitan untuk peneliti mengambil. Kenapa? Karena mereka memiliki jam di rumah itu tertentu. Itu untuk sampel random sampling. Nah, sebelum saya masuk pengambilan sampel sistematik, saya tunjukkan sedikit bagaimana teknik pengambilan sampel acak menggunakan bantuan Excel dan menggunakan bantuan SPSS ya. Sebentar saya pause dulu. Baik, jadi kalau Excel itu dia punya fungsi untuk membuat tabel random sendiri. Jadi saya tinggal klik seperti ini sama dengan ren, buka kurung, tutup kurung. Kemudian saya klik enter. Nah, kemudian ini bisa saya tarik ke sebelah gitu. Nah, kemudian saya tarik lagi ke bawah. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tambah 10 ya. Kemudian saya tambah ke 10 ke bawah. Nah, ini adalah bila tabel angka acak. Jadi Anda bisa membuat sendiri, walaupun juga sudah disediakan sebenarnya sama beberapa buku, tapi Anda juga bisa membuat sendiri, dan di sini kita bisa melakukan undian. Ini bisa Anda print, tergantung nanti kalau misalnya populasi Anda hanya bernilai dari misalnya 1 sampai 100, maka kita bisa memilih hanya 2 digit di angka paling belakang. Ini 62, 6, 19, 61, 15 gitu ya. Tapi kalau sampai 1000, maka kita memilih 3 digit 699, 047, 798 ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan SPSS. Nah, di sini kalau pada SPSS saya punya nomor dengan inisial nama, maka saya bisa masuk ke data, kemudian ke select case, kemudian di sini. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk merandom. Saya misalnya menggunakan fungsi random sample of case. Jadi sampel. Nah, ini bisa menggunakan persentase atau saya bisa menggunakan exactly. Jadi misalnya saya hanya memilih dari perhitungan besar sampel dari 17 populasi saya hanya memilih 8 dari 17 kasus. Saya klik continue, saya klik OK. Ini hasilnya, kita kembali ke master datanya. Nah, jadi yang ada angka satunya itu adalah sampel kita. Kita hitung tadi ya, kita tadi mau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu adalah sampel saya. Kalau misalnya Anda ingin melakukan pengulangan, maka kemungkinan adalah semua akan berubah. Jadi resikonya dari perhitungan teknik sampel acak ini, kalau ternyata si nomor 1 ini orang yang nggak ada, Anda nggak bisa langsung mengubah dia menjadi nomor 3. Anda harus melakukan teknik acak lagi, ya. Kemudian yang terakhir dari teknik sampel acak adalah Anda juga bisa menggunakan bantuan dari internet. Jadi sebenarnya ini pengganti fungsi di kalkulator. Kalau Anda punya kalkulator yang tipe 9000, 3000, itu bisa membantu Anda melakukan perhitungan atau pemilihan nomor random.
Jadi kalau ini misalnya saya punya populasi 1 sampai saya punya populasi dimulai dari populasi pertama sampai populasi 100, artinya N besar saya sama dengan 100. Maka misalnya sampel saya adalah 20 orang, maka saya bisa melakukan generate-nya sebanyak 20 kali ya. Jadi generate yang pertama. Nah, ini sampel saya yang pertama 85. Generate yang kedua 68. Sampel saya yang kedua generate lagi 32. Jadi silahkan melakukan generate sebanyak 20 kali sehingga memunculkan 20 angka yang terpilih menggunakan fungsi random generate di Google. Ya, oke, itu untuk simple acak.